Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasisa Ananda, Prodi Administrasi Pendidikan 7, mahasiswa dari Universitas Puan Rimagalatung Sengkang. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari reformasi pendidikan nasional. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada peraturan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi pendidikan nasional adalah perubahan radikal yang ada dalam suatu instansi pendidikan yang berada di dalam ruangan suatu negara kesatuan. Selanjutnya, tujuan reformasi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Reformasi pendidikan nasional dapat melalui Merdeka Belajar. Adapun pengertian Merdeka Belajar menurut Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Menurut Nadiem Makarim, esensi Merdeka Belajar harus didahului oleh guru sebelum mengajarkan pada siswa-siswinya. Ia menyebutkan bahwa dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Yang terakhir yaitu 4 kebijakan baru Mendikbud. Menurut Nadiem, 4 program pokok kebijakan pendidikan akan menjadi arah pembelajaran ke depan. 4 kebijakan baru tersebut yaitu 1. Penyelenggaraan USBN. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan. Yang kedua yaitu penyelenggaraan UN. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan memperkuat pendidikan karakter. Yang ketiga itu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang terakhir yaitu PPDB jalur zonasi. Materi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%. Itulah sedikit informasi tentang reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Saya Hasisa Ananda, sekian dan terima kasih.